Misal maaf Ustadz, untuk anak muda nih ya, putus misalnya kita diputusi, kata abah yang lain banyak, kata abah ngapo kak gitu, ditinggal kenyo diuladas sama betina lain, kau nangis rugi kan. Nah jadi pengasahan logika itu abah tuh luar biasa. Ibu kami juga kayak itu, ngapain nangis diuladas sama betina lain, dia pengantin kau nangis rugi, lanang banyak. Setiap Allah tidak tunjuk sesuatu untuk kau, tandanya tidak baik untuk kau. Nah itu jadi logika-logika itu seharusnya hidup di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah tangga kaum muslimin, muslimat yang sehingga bisa menguatkan walaupun betino kita kuat gitu. Jadi soal perjuangan, Abah tidak membedakan betino dengan lanang, sama baik seluruhnya harus berjuang, seluruhnya harus mengayomi, seluruhnya harus peduli. Kita dikasih Tuhan sama lanang betino dua tangan ini harus kita gunakan untuk kemaslahatan, untuk umat gitu, untuk kepedulian. Jadi tidak katik beda antara tangan lanang dengan tangan betino. Tidak katik beda antara kemampuan lanang dengan kemampuan betino. Dia harus memberikan nafasnya, kehidupannya untuk umat. Nah, untuk karya-karya, Abah tuh selalu ngetik, Ustaz. Tiap hari selalu ngetik dan tulis tangan, ngetik tulis tangan. Kalau dia sempat ngetik, pakai mesin ngetik biasa, dia ngetik. Tapi kalau idenya terlalu banyak, itu dia nulis tangan, cepet. Dan tulisannya itu pakai Arab Melayu. Sampai sekarang masih ada tulisan-tulisan tangan Abah yang itu langsung idenya turun melalui hidayah. Kaki Abah tuh cerita, pajar-pajar, kadang sesudah ngajar ngaji, kadang sebelum kita minum gitu, Abah tuh cerita, Isa, semalam Abah dapat petunjuk. Katanya cak ini, cak ini, cak ini, cak ini, cak ini. Langsung Abah tulis, ini Abah baca ke kami dengar galuh. Yang dibaca ke Abah tuh kami dengar galuh. Nah, terus itulah yang selembar jadi buku. Nah, jadi Abah itu ngajar di pengajian formatnya cawesan, Ustaz. Bukan ceramah, cawesan. Jadi tiap datang selembar kertas dibacakan, pasti dimulai dengan zikir. Ngapa bah dimulai dengan zikir? Karena yang akan diuraikan ini dari Allah, kata Abah. Yang nerimanya harus hati yang bersih. Dan pembersihan hati itu harus melalui zikrullah. Dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah sampai terasa, Ustaz. Sampai terasa. Kadang lebih dari 165. Standarnya 165. Tapi kadang lebih dari 165 sampai terasa. Sampai benar-benar kita fana gitu. Kita tidak merasa ini Iza tapi hamba Allah. Tidak merasa ini Zain Sukri jabat tapi hamba Allah. Ketika kita merasa bertukar pakaian kita dari pakaian manusia menjadi pakaian hamba, itu Allah tuangi hidayah. Allah tuangi hidayah. Nah dari situ kita akan mudah menerima apa yang dihadiahkan Allah. Gitu. Jadi memang setiap pengajian Abah harus mulai zikir karena itu pembersihan hati. Setelah itu baru membaca kitab. Kalau sebelum kitab Abah jadi itu selembal dibagikan Abah ketik. Kadang yang tulis tangan tuh lah kalau belum sempat ngetik terus dibaca ke lama-lama dijadikan satu bab, dijadikan satu buku sehingga karya-karya Abah ini yang ada di latar kami itu di buku ke atau Abah. Kalau kita tidak nulis, kaget waktu kita meninggal ilmu kita hilang, tidak bisa dibaca lagi. Itu harus nulis. Dan kami adik-beradik alhamdulillah Ustaz selalu nulis gitu. Bahkan kalau kami mimpi, kami cerita sama Baba semalam mimpi tulis. Mimpinya jam berapa, isinya apa. Kaget jam-jam mimpi itu menentukan maknanya. Nah, Abah itu punya ilmu menafsirkan mimpi, Ustaz. Jadi kalau kita cerita, Mbak ini. Jadi pernah satu hari salah satu anak kami waktu itu masih kecil, Yai, manggil Abah kan Yai, kami mimpi ketemu Rasulullah. Sini, cung. Abah paling percaya gitu, paling pendengar yang baik. Kalau ada yang mimpi sini, cuma mana? Mimpi ketemu Nabi.
Coba ceritakan. Nah itu jadi Abah yang menafsirkan. Setiap kami mimpi itu harus ditulis, diceritakan, dan tidak boleh cerita sama wong, jangan cerita sama masing wong ya kalau mimpi karena kaget wong maknanya salah. Kelebihan Abah yang lain selain bisa menafsirkan mimpi, itu juga bisa jingok tai lalat Ustaz. Tai lalat itu. Oh ini makna ini makna ini makna ini. Terus kelebihan yang lain, Abah tidak pernah digigit nyamuk. Tidak pernah. Jadi walaupun di satu majelis atau di rumah atau itu nyamuk banyak, no seliwer-seliwer itu Abah tidak pernah digigit. Tapi tiap nak tidur harus dipasang ke obat nyamuk. Mana Tiano, Iza. Pasang ke dulu obat nyamuk. Kata kami, ya Abah nih dicokot nyamuk tidak. Iya, tapi di kuping galak nyanyi katanya. Nah, jadi kami pasang ke obat nyamuk tuh supaya tidak nyanyi di kuping. Abah tidak pernah digigit nyamuk. Setelah meninggal tuh baru kami, ya Allah ini wali Allah. Dulu tuh biasa baik, biasa kan sudah sehari-hari melihat keistimewaan dianggap biasa itu. Tapi setelah banyak yang mengkaji, wah aneh, baru kami, ya Allah ternyata kami selama ini hidup sama wali Allah. Baru tahu gitu. Terus Abah pernah hilang cincin di pesawat. Oh, cincinnya itu tinjau oleh anak angkatnya dan sangat mahal cincin itu. Harganya sangat mahal. Abah tuh cuma jinguk, bagusnya cincin kau langsung dilepas hilang. Nah, Abah galak pakai lah. Ketika di pesawat, cincin itu masuk dalam lubang WC pesawat. Sudah, terus Abah duduk, terus diam, kata ibu, Allah yarham, ngapo? Ina cincin hilang, katanya masuk dalam lubang itu lubang WC. Nah, sudahlah, kata ibu, kan asalnya tidak kate dari Allah, balik ke Allah, kaget diganti sama Allah, kata ibu. Nah, pas sampai di Jakarta, itu penerbangan dari Palembang Jakarta. Pas sampai Jakarta, masuk hotel, Abah buka koper, cincinnya ada di koper. Cincinnya ada di koper. Pas buka langsung ngado. Kan aneh, buka langsung ngado. Tidak mungkin lupa naruhnya depan sekali nian. Cincin itu selalu dipakai gitu. Jadi itu banyak sekali Ustaz. Dan karya-karya Abah ini, buku-buku Abah ini tidak diperjualbelikan bebas Ustaz. Karena kata Abah, kaget kalau wong beli basing itu tidak paham karena isinya kan tauhid tasawuf tidak paham. Jadi Abah tuh orientasinya bukan cari duit, nulis jual kitab dapat duit bukan, tapi benar-benar nulis itu karena dapat hidayah dikumpulkan. Makanya kalau baca buku-buku Abah tuh bagi yang belum tahu dengan rahasia eh, Nur Rasulullah itu udah nyamber. Ini apa sih maksudnya? Ini apa sih maksudnya gitu. Nggak tahu, maka dia harus ngaji. Makanya kata Abah, siapa yang nggak ngaco kitab aku nih harus melok ngaji, harus melok cawisan, harus melok zikir. Nggak pacak dia baca baik, paham bukan? Karena kitab Abah itu bukan makanan akal, bukan makanan zohir. Tapi betul-betul makanan hati yang lebih dahulu hatinya harus dibersihkan, dilatih, diajak sama-sama baru bisa memahami. Itu pun pelan-pelan, sedikit demi sedikit insya Allah paham. Ya, sampai kita merasa uh, pada makom tertentu, makom ridho. Gitu. Kan tidak mudah ya Ustaz ya. Pelan-pelan memang dari yang makom wong awam sampai ke makom ridho. Terserahlah diri aku nih nak diapu ke sama Allah. Allah pasti sayang sama aku. Ya. Setiap sesuatu yang dikasih Allah tuh pasti sudah yang terbaik. Nah, sementara itu Ustadz mungkin kaki ada yang nak nanyo, ada yang komen, curhat, atau yang nambahi Ustadz Zamzam yang nulis kitab mengenai Abah. Silakan. Mau kasih banyak sekali lagi Ustadz Zamzam yang sudah menulis profil Abah sehingga eh, banyak yang penasaran dengan Abah. Tambahan dikit bahwa kitab Abah Cahaya di atas Cahaya Nur ala Nur itu sudah dikaji di Malaysia, Singapura, sampai ke Thailand. Bahkan di Thailand itu dicetak dengan bahasa Thai gitu. Saking mereka penasarannya dengan kitab Abah. Itu Ustadz untuk sementara. Ya, terima kasih Faiza Aiza atas
Menarik sekali kita dengar daripada materi kita tentang biografi daripada seorang tokoh waliullah ulama Palembang yang hidup di abad 20 Masehi. Berikut kita akan mendengarkan pemateri kedua yang akan langsung disampaikan oleh Dr. Muhammad Zamzam. Kepadanya dipersilakan. Oke, terdengar suara saya, Ustaz? Ada, jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Ustazah Iza Zen Syukri yang juga panutan saya, kemudian juga guru saya dan sekaligus juga zuriat langsung dari Kiai Zen Syukri. Kemudian juga Pak Subhan yang sudah mengundang saya, kemudian juga yang saya hormati moderator dan seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik, saya akan sedikit mungkin ya menjelaskan karya yang kaitannya dengan Kiai Zen Syukri. Tadi sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh Ustazah Iza kaitannya dengan Abah, baik itu pengalaman-pengalaman spiritual, kemudian juga pengalaman pribadi dan lain sebagainya. Tapi memang kemunculan itu tidak serta-merta langsung dilihat dengan kasat mata, tapi memang lebih banyak kepada persoalan kebatinan. Memang porsi Kiai Zen Syukri ini kalau kita lihat di dalam kitab-kitab dan mungkin ada ceramah-ceramah yang disampaikan oleh beliau memang kaitannya dengan tasawuf, kan? Hubungannya dengan ilmu tasawuf. Tapi Kiai Zen berusaha di dalam tulisan-tulisan itu, baik diktat yang saya teliti tentang santapan jiwa, kutul kolbi dan lain sebagainya itu lebih disebut sebagai ilmu tauhid daripada ilmu tasawuf. Karena memang ilmu tasawuf itu agak sedikit bukan sensitif, tapi memang tidak bisa semua orang mampu menerima itu. Kalau kita tarik sejarah saja, misalnya tentang sejarah awal dari Sufi itu sendiri, yang kemudian sampai disebut penyesatan misalnya, baik itu dari yang kita ketahui di negara kita ya, yang kemudian memunculkan kalimat-kalimat syatahat yang kemudian akhirnya membuat orang awam sendiri itu kebingungan. Termasuk, maaf Ustazah, kemarin itu sempat ada saya lihat video Buya Ar-Razi itu ada yang menuliskan bahwa ini Ustadz sesat katanya. Karena ungkapan-ungkapan beliau juga yang menurut orang awam itu memang agak miring gitu kan. Ya ungkapan syatahat, memang kalau sufi itu kalau ngomong begitu memang. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa sholawat itu lebih wajib daripada sholat wajib. Mungkin kita semua pernah mendengar itu. Tapi kalau saya melihatnya bahwa ya memang orang sufi itu kalau ngomong kadang-kadang ya memunculkan kalimat-kalimat atau ungkapan kata yang agak sedikit membingungkan, tapi pada dasarnya kalau di kalangan sufi itu biasa saja. Kemudian kita tarik lagi Abu Mansur Al-Hallaj misalnya, yang mengatakan dirinya Tuhan, ana al-haq misalnya. Nah, ana al-haq itu kan yang akhirnya orang banyak masyarakat awam tuh bingung. Kok bisa ada manusia yang ngaku dirinya Tuhan? Yang akhirnya Abu Mansur Al-Hallaj itu dibunuh. Ya dihukum karena dianggap sesat. Maka kemudian kalau kita tarik ke Abah Zen Syukri, di dalam tulisan-tulisan yang buku yang beredar, itu memang tidak banyak mengungkapkan kata-kata demikian.
Karena Kiai Zain Syukri itu lebih ke arah sunni, bukan ke arah falsafi. Karena konsep tasawuf itu ada tasawuf sunni dan ada tasawuf falsafi. Nah, Abah itu lebih ke arah sunni. Jadi lebih ke ahlaki. Kalau di Indonesia itu menyebutnya tasawuf ahlaki, kemudian tasawuf amali. Nah, itu mencerminkan dari sosok Kiai Zain Syukri itu sendiri. Lalu kemudian kalau berbicara soal pengalaman-pengalaman spiritual, saya itu kemarin sempat bertemu dengan anak almarhum Buya Zainal Abidin Hanif, itu Ustadz Bayu Ramadan Hanif. Beliau pernah bercerita dengan saya tentang kejadian waktu Ustadz Bayu dengan almarhum Buya Zainal Abidin Hanif itu sedang melaksanakan haji. Nah, saat itu ada koper jamaah yang hilang. Ada 4 koper jamaah yang hilang. Kemudian kebetulan yang jamaah tersebut ya orang cukup penting juga. Jadi Ustadz Bayu dan Buya Zainal Abidin Hanif itu agak ada ketakutan lah, takut disomasi dan lain sebagainya. Jadi saat itu menghubungi langsung ke Kiai Zain Syukri. Jadi ngobrol, menceritakan kejadian yang terjadi di Mekah. Lalu kemudian Abang ngomong bahwa kamu tenang bae di sana. Tas itu ado. Nah, itu kira-kira. Ya kita yang manusia biasa ini kan bingung di mana adonya itu kan. Kira-kira kapan itu. Nah, selang beberapa hari ucapan Kiai Zain Syukri itu benar. Tas itu datang dewek diantar ke hotel tadi, ke maktab itu. Jadi diantar ke. Jadi kesufian beliau itu sudah banyak kita dapatkan, mungkin kita sering mendengarnya, termasuk tadi salah satunya dari Ustazah Iza tentang sosok dari Kiai Zain Syukri sendiri. Lalu kemudian ayah juga pernah sering mengikuti kajian-kajian beliau, kemudian juga bareng dengan Buya Zainal Abidin Hanif yang kemudian Buya juga membuat majelis taklim ya, Al-Barokah dan lain sebagainya itu. Jadi sering diceritakan oleh Buya tentang kepribadian atau sosok dari Kiai Zain Syukri sendiri. Saya ingat tidak terlalu banyak sebenarnya, saya pernah bertemu tapi tidak terlalu banyak. Yang saya ingat waktu itu adalah ketika di akhir Ramadan beliau selalu mengucapkan alwida ya syahrul Ramadan. Jadi di situ yang saya masih anak-anak waktu itu, tapi saya sudah tersentuh hatinya, dan ketika saya menyampaikan itu saya juga menangis gitu. Karena terkenang beliau yang menyampaikan itu, yang kemudian gimana posisi kita harus berpisah dengan bulan suci Ramadan tuh luar biasa. Ya mungkin sebagian orang merasa bahagia dengan berpisahnya bulan Ramadan, tapi tidak dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, yang kemudian cinta kepada bulan suci Ramadan, mereka akan bersedih dengan itu. Kemudian juga ayah pernah cerita bahwa pernah melihat bahwa doa yang dikabulkan itu salah satunya adalah Kiai Zain Syukri tadi. Kemudian di bawahnya lagi ada Buya Zainal Abidin Hanif. Jadi sebenarnya ayah juga satu sisi ada nilai kesufiannya juga, pernah belajar juga langsung dengan Kiai Zain Syukri, terutama juga saya dikenalkan NU dari ayah saya, kemudian ikut kajian beliau juga dari ayah saya, kan? Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa diceritakan, yang bisa diangkat dari Kiai Zain Syukri ini. Hanya ketika di dalam penelitian saya itu saya mencoba mengungkap sebenarnya apa yang tauhid apa yang kemudian dijalani oleh Kiai Zain Syukri. Ada persoalan bahwa beliau mengatakan bahwa ini adalah ilmu tauhid, tapi di dalamnya itu pembahasannya tasawuf. Maka di dalam penelitian itu saya mencoba melihat hubungan relasi antara tauhid dengan tasawuf. Ini dua keilmuan yang berbeda, kemudian digabungkan, yang memunculkan bahwa judul disertasi atau buku itu tentang tauhid sufistik. Jadi model beliau Kiai Zain Syukri itu tauhid seorang sufi itu seperti apa. Jadi banyak walaupun tidak semua kitab yang saya baca, tapi paling tidak itu sudah mewakili lah bahwa kesufian beliau, konsep-konsep yang harus dijalani bagi seorang orang awam yang ingin mencapai derajat sufi misalnya,
sampai kepada terbukanya hijab, sampai kepada ma'rifat dan lain sebagainya, itu lengkap di beberapa kitab yang beliau tulis itu. Bahkan ada juga menyebutkan ta'alluq sifat. Jadi pertalian sifat dengan alam itu kajiannya begitu luar biasa. Kalau orang yang sudah pernah mempelajari sufi, mempelajari tasawuf, dia akan ada hubungannya antara ta'alluq sifat itu, bagaimana sifat manusia yang ada pada Allah dan sifat Allah yang ada pada manusia. Itu semua lengkap pembelajarannya di dalam setiap buku-bukunya, baik di mendekatkan diri kepada Allah, kemudian Nur ala Nur tadi, lalu kemudian pada Kutul Kolbi, kemudian Al-Qurbah, pendekatan diri kepada Allah itu luar biasa. Jadi di tiap buku-bukunya itu akan ada penjelasan sesuatu yang baru sebenarnya. Jadi tidak ada orang yang membuat buku itu lanjutan-lanjutan atau ditumpuk lagi pembahasannya. Tapi ketika Kiai Zain Syukri itu membuat buku atau tulisan-tulisan yang tersebar di masyarakat itu, pada dasarnya adalah tahapan-tahapan itu tadi untuk menjadi seorang sufi. Karena seorang sufi itu tidak semudah yang dibayangkan. Nah, termasuk juga saya masih penasaran tentang apa sebenarnya tarekat yang dijalani oleh Kiai Zain Syukri. Karena tidak ditemukan di beberapa buku itu berkaitan dengan mengatakan bahwa Kiai Zain Syukri itu sebenarnya adalah tarekat A misalnya. Tapi kalau dari amalan beliau, dari zikir yang dilakukan, kemudian terakhir zikir taubat itu, kelihatan sekali bahwa Kiai Zain Syukri itu sebenarnya adalah tarekat Samaniyah sebenarnya. Tapi tidak bisa saya simpulkan dengan mudah, karena memang harus dilakukan penelitian lebih dalam tentang itu. Tapi yang menyebar hari ini sampai hari ini yang kami rasakan atau konsep tazkiyatun nafas dari tahalli dan tajalli itu, nah maka kalau kita pengen lihat tajallinya Kiai Zain Syukri itu dari zikir taubat, buku zikir taubat yang beliau ajarkan, yang beliau sebarkan ke masyarakat kita Palembang terutama, yang sampai hari ini masih di beberapa masjid, termasuk di masjid dekat kami itu masih mengamalkan itu di setiap 1 minggu 1 kali, ya, mengamalkan untuk zikir taubat tadi. Karena ini amalan yang luar biasa, yang salah satunya juga adalah ajaran yang beliau dapatkan mungkin dari kakek beliau, kemudian juga dari kitab-kitab yang pernah beliau baca, termasuk juga ada beberapa kitab, termasuk kitab Abdul Somad Al-Palembangi yang beliau baca juga, baik Riyadus Sholihin dan lain sebagainya, yang kemudian beliau ajarkan lagi kepada masyarakat Palembang yang sampai hari ini masih terus diterapkan. Kemudian juga saya melihat bahwa, mohon maaf Ustazah, pesantren dari Muqimus Sunnah itu sebenarnya adalah, kalau saya lihat itu bentuk tajallinya dari Kiai Zain Syukri. Jadi kalau pengen lihat Kiai Zain Syukri hari ini, lihatlah Muqimus Sunnah. Orang-orang wali santri, kalau dia kepengen akhlak anaknya itu seperti akhlak Kiai Zain Syukri, maka kemudian banyak mereka yang memasukkan anaknya ke pesantren Muqimus Sunnah tadi. Ini bentuk kewalian tadi. Jadi tidak hanya seorang sufi, tapi memang kelasnya sudah mencapai derajat wali beliau itu. Jadi termasuk juga pernah saya sampaikan waktu kemarin itu tentang bahwa Kiai Zain Syukri ini bukan ulama yang biasa, tapi ya bahkan mungkin tadi Ustazah Iza juga sudah menyebutkan tentang bahkan di Thailand, kemudian di Malaysia. Jadi Kiai Zain ini berarti ulama internasional, bukan hanya sekedar ulama nasional saja. Jadi kita harus bangga bahwa kita punya ya penerus dari setelah Syekh Abdul Somad Palembangi itu ke bawahnya, kemudian Kiai Azhari, kemudian sampai kepada generasi ke abad 20-21, kemudian muncul lagi Kiai Zain Syukri, dan mudah-mudahan ada penerus-penerus berikutnya tentang kesufian dan ulama khas dari Palembang tadi. Tapi kemudian kalau kaitannya dengan ke riwayat hidup dan lain sebagainya, mungkin itu kapasitasnya lebih ke Ustazah Iza, mungkin lebih memahami beliau, karena buku-buku beliau yang saya baca juga sudah cukup lengkap gitu kan. Jadi alhamdulillah di setiap malam Jumat itu saya selalu membacakan
Yasin dan surat Al-Fatihah dalam disertasi saya itu, dan alhamdulillah terkesan kayak ada dorongan dari luar yang kemudian kayaknya mempermudah saya untuk membuat sesuatu gitu. Termasuk juga kayaknya ketemu gitu. Jadi lebih apa ya, saya merasakan ada sosok beliau hadir yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata sebenarnya, tapi bisa dirasakan dengan batinia. Ya mungkin itu Ustadz yang bisa saya sampaikan, termasuk kalau tadi tentang karya-karya beliau, kita semua sudah banyak mengetahuinya, tinggal mungkin kita baca lagi, ya kita gali lagi, mungkin ada suatu hal yang menarik juga, termasuk juga tentang bagaimana konsep taroki, ya pendakian seorang sufi. Ya baik itu dari syariatnya, tarekatnya, kemudian sampai kepada riyadhah, mujahadah, kemudian juga konsep tazkiyatun nafasnya yang saya tangkap itu kan, yang saya simpulkan bahwa ini adalah konsep tazkiyatun nafas, yang bagaimana kemudian seseorang itu harus menjauhkan diri dari hal-hal yang syirik itu. Kita bisa buka juga di kitabnya di Bahaya Syirik dan lain sebagainya. Saya rasa itu mungkin Ustadz ya, kaitannya tentang Keizen, mungkin saya kembalikan. Ya. Ya, terima kasih pada Dr. Muhammad Zamzam, menarik sekali. Lebih menyambut daripada acara kita pada malam hari ini, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan daripada audiens yang ada di sini. Boleh ditanya langsung atau lewat chat room. Kita masih ada waktu setengah jam lagi. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Di sini ada Nyai Hasnawati. Assalamualaikum Nyai. Ada Pak Yusdani. Kalau belum ada yang bertanya, saya ingin mungkin bukan bertanya, tapi sekedar sharing kepada zuriatnya atau langsung kepada Pak Muhammad Zamzam. Menarik tadi telah disampaikan beberapa hal tentang karya-karya beliau. Karena saya mengenal nama Keizen Sufi ini sudah lama, dan meskipun satu zaman itu belum pernah langsung ketemu. Itu sangat disayangkan. Nah, di sini pernah juga awal penelitian tentang beliau ini oleh Profesor Dr. Zulkifli, dosen UIN Syarif. Itu tentang karya-karya beliau. Daripada banyak karya itu, beliau lebih dominan kepada tulisan Latin, bahasa Indonesia, atau lebih ke aksara Latinnya daripada aksara Melayu. Tadi menarik sempat disinggung oleh Ustazah Iza bahwa beliau juga menulis karya dengan aksara Arab Melayu. Nah, dan timbul pertanyaan, kenapa yang aksara Arab Melayu itu tidak dicetak, atau aksara Melayu diterjemahkan ke Latin, atau memang khusus belum tercetak? Karena kita ini gini, kadang-kadang seorang tokoh itu ada tercecer, ada yang karya-karyanya sempat dicetak, diterbitkan, tapi ada sebagian yang masih belum sempat tercetak karena beberapa hal. Nah, ini menarik karena penelitian awal yang dilakukan oleh Dr. Zulkifli bahwa karya-karya beliau ini lebih kepada kitab-kitab yang berbahasa Indonesia ketimbang Arab Melayu. Nah, ini mungkin sharing saja kepada zuriatnya, Ustazah Iza. Ya, baik, Ustadz Hafidzuddin. Ya. Ya, alhamdulillah. Ustadz Abah itu sehari-hari, sorry, kameranya nggak bisa dibuka ya, nggak apa-apa ya. Ya, Abah itu sehari-hari
menulis dengan tulisan Arab Melayu, Ustaz. Sehari-hari menulis dengan Arab Melayu. Karena memang apa produk dari Abu Irang, murid langsung dari Habib Syekh Hashim As'ari. Jadi memang beliau dengan Mbak Hashim itu berbahasa Arab dan nulis itu dengan bahasa Arab atau dengan Arab Melayu. Jadi kalau Abah nulis dengan huruf Latin malah jelek, tulisannya jelek. Karena saya sudah terbiasa nulis dengan huruf Arab Melayu. Nah, cetakan yang menggunakan Arab Melayu itu adalah Risalah Tauhid. Kita pertama kali ditulis Abah yang sampai menimbulkan polemik ke Mahkamah Agung. Itu yang sampai Pak Buya Hamka, dia lazim Sukri di Mai biar Hamka yang jawab. Nah, di situ Abah nangis. Jadi kalau wong dikatai fasik, dikatai itu jelek dan lain sebagainya, Abah dikatai kafir oleh kiai-kiai yang waktu itu tidak paham mengenai ajaran tauhid ini. Makanya kitab Risalah Tauhid waktu itu langsung booming ketika Abah diomongi kafir, terus diadili di Palembang, di Sumsel sampai naik ke tingkat Mahkamah Agung. Begitu Buya Hamka membaca karya Abah ini, Buya Hamka langsung ngomong, nanti waktu di sidang dia diam aja biar Hamka yang jawab. Nah, itu kitab itu yang ditulis dengan huruf Arab Melayu. Sampai sekarang kitab itu diterbitkan dengan dua tulisan, di sebelah kanan dengan Arab Melayu, di sebelah kiri dengan huruf Latin. Yang lain-lain Abah tidak tulis dalam huruf Arab Melayu. Kata Abah, lagi wong tidak bisa bacanya. Ilmu itu harus dibaca. Nah, itu Ustaz kurang lebih. Mungkin ada pertanyaan dari audiens lain. Silakan. Baik, saya ingin mungkin sharing ya. Saya dari Jogja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bung Ahmad Subhan ya. Alhamdulillah malam ini ketemu lagi ya. Dan Mas Moderator Mas Hafiduddin. Kemudian teman-teman yang malam hari ini gabung ya di forum ini, luar biasa ini. Dan malam hari ini ada dua narasumber ya. Jadi pertama ini putri beliau langsung ya, dari Bu Dr. Iza. Kemudian narasumber yang kedua Pak Zamzam ya. Tadi saya sangat tergeliti ada beberapa informasi yang menurut saya sangat sangat perlu kita gali lebih lanjut ya, atau kita kaji lebih lanjut. Mungkin saya ada dua tema yang barangkali nanti saya mohon sedikit penjelasan, atau mungkin misalnya kalau saya ingin lebih lanjut misalnya membaca lebih lanjut. Tadi ada dua hal statement dari putri beliau sendiri ya, Ibu Dr. Iza ya. Dan juga nanti mungkin Pak Zamzam juga, atau keduanya nanti bisa menjelaskan, karena keduanya saya kira sudah banyak mengenal pikiran-pikiran beliau. Pertama begini, terkait dengan sekarang isu yang sangat sensitif adalah isu kesetaraan gender ya. Jadi isu kesetaraan gender, dan tadi saya sangat terkejut ketika putri beliau mencontohkan itu. Itu menurut saya itu adalah salah satu contoh konkret ya. Contoh konkret gender berbasis etika sofistik ya. Saya kira itu sangat baik ya. Nah, itu contoh-contoh tadi menurut saya itu luar biasa itu ya. Nah, jika kita ingin menggali lebih lanjut, kira-kira bisa nggak ada literatur yang bisa kita kaji lebih lanjut untuk lebih mendalami tentang bagaimana posisi pemikiran gender dari tokoh yang kita kaji dari Kiai Haji M. Zain Syukri ini, saya kira luar biasa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat juga tadi ada aspek sosial ketika berbicara tentang kehidupan keagamaan. Jadi mungkin kalau kita terjemahkan sekarang itu ya ada yang namanya tauhid sosial. Tetapi saya bukan mengatakan tauhid sosial.
Tapi itu yang sekarang ini sedang kita tunggu-tunggu, yang kita sebut dengan konsep filantropi berbasis sofistik. Nah, ini menurut saya di zaman sekarang dua tema ini menarik untuk kita kaji lebih lanjut ya. Dari tokoh kita ini ya, yang menurut saya luar biasa itu. Dan tadi nasab keilmuan beliau nyambung kepada Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari ya. Dan saya kira banyak itu persambungan nasab intelektual beliau dari sisi keilmuan ya. Jadi saya kira nyambung betul itu ya. Nah, oleh karena itu saya mohon mungkin sebagai informasi awal dari kedua narasumber ya, atau mungkin ada teman-teman lain juga yang bisa menjelaskan dua topik itu. Seandainya kita kaji agak lebih mendalam gitu, kira-kira bagaimana? Bisa nggak kita cari referensi yang mungkin itu bisa dijadikan sebagai sebuah referensi yang otoritatif. Mohon maaf, mungkin ada agak kepanjangan ya saya bertanya. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh kedua narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dr. Iza. Ya, baik Pak Yus. Wah, apa kabar Yogyakarta? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Saya sering main ke Rapia dan ke Oh ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, kalau untuk bagaimana Abah menyikapi tentang peran perempuan itu saya tulis di buku rekaman kehidupan KHM Zen Sutri ini yang ada di layar saya, Pak. Itu biografi Abah yang saya hadiahkan tepat ulang tahun Abah yang ke-85 itu, Pak. Di situ ada pemikiran-pemikiran Abah tentang perempuan yang saya tulis itu, bagaimana Abah menghormati perempuan. Abah marah kalau ada suami-suami yang memukul istrinya. Abah membela para kaum perempuan dan Abah selalu mencontohkan betapa banyak kaum perempuan yang sukses, yang mandiri gitu dan bisa membantu. Jadi maksud Abah itu membantu laki-laki, bukan mengesampingkan laki-laki. Kami sudah diajar menyetir mobil itu Pak kelas 6 SD, Pak. Kelas 6 SD saya sudah bisa setir mobil sendiri. Karena Abah itu diperlukan 24 jam ya Pak ya. 24 jam diperlukan. Jadi kita kadang ada orang meninggal, ada orang mau melahirkan, orang sakaratul maut gitu, kebakaran atau ada musibah. Itu kita langsung dibangunkan, Isa cepat setir mobil, kita mau ke A, ke B, ke C. Jadi saya sudah sejak kecil udah biasa menghadapi orang meninggal bersama Abah, menghadapi orang melahirkan dan sebagainya gitu. Karena nyetirin Abah. Jadi Abah betul-betul memperkenalkan perempuan-perempuan itu dengan dunia laki-laki. Bagi Abah sama saja kita harus menjadi mitra gitu, bukan bersaing dengan laki-laki. Itu untuk referensinya gitu, Pak. Jadi jelas ya tidak membedakan gitu Abah antara perempuan dan laki-laki. Perempuan juga harus kuat. Pikiran-pikiran itu selalu ada dan kita diskusikan. Abah 20 tahun ada di DPRD Kota Palembang, Pak ya. Jadi bicara politik di rumah itu sudah biasa. Bicara mengenai perbedaan itu sudah biasa karena kita saling menghargai perbedaan. Maka justru aneh sekarang yang berkembang itu caci maki, gontok-gontokan, saling menghina, marah-marah dan sebagainya, itu kan aneh ya Pak ya. Nah, sementara mungkin di rumahnya itu tidak terbiasa dengan saling menghargai perbedaan, padahal di dalam rumah sendiri kita masing-masing hidup dengan perbedaan. Nah, itu yang selalu diajarkan Abah dan saya muat di dalam kitab, di dalam buku rekaman kehidupan Abah. Terus untuk meninggalnya juga karena saya sampai akhir hayat ya Pak ya, saya mendampingi Abah. Jadi saya tulis juga riwayat meninggalnya itu dengan judul nafas apa itu, pokoknya sampai orang ketika membacanya, oh seperti itu ya Kiai meninggal, betapa enaknya gitu Pak, betapa enaknya, betapa nikmatnya melihat Abah meninggal, yang menyuruh kami ayo si Abah baca surat A, surat B, surat C, sampai ketika dibaca di
Al-Baqarah itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Abah itu bertulang dengan nikmatnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Terus kalau kami ada kesulitan, kami tawasulnya ke Abah. Tawasulnya ke Abah. Kadang-kadang di pesawat nggak bisa turun gitu. Udah tawasulnya ke Abah. Dimudahkan Allah dengan izin Allah gitu. Jadi kami percaya Abah itu wali Allah. Nasabnya kalau lewat ibunya itu ke Sunan Kudus, Pak. Keturunan ke-14. Ya, subhanallah. Ya, Dr. Iza. Iya, baik. Pak Ustadz Hafidudin. Ya. Iya. Mungkin ada yang mau ditambah oleh Dr. Muhammad Zamzam terkait tadi secara gender dan istilah dari beliau tauhid sosial. Oke, baik, izin Pak Yus coba menjawab. Kalau dari studi gender, saya tidak terlalu banyak melihat yang ditulis dalam kitab-kitab beliau. Beliau karena lebih menekankan konsep tauhidnya. Bagaimana seorang hamba di hadapan Allah, bagaimana seorang hamba itu mengabdikan diri kepada Allah, kemudian menghilangkan serba aku misalnya, dan lain sebagainya. Karena lebih bersifat ketauhidan sebenarnya yang mau diangkat. Tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, pada dasarnya adalah kalau dilihat dari tauhid sosial misalnya, karena ibadah-ibadah yang syariat zohir misalnya itu ada hubungannya dengan tauhid sosial, misalnya. Ada dimensi-dimensi sosialnya. Misalnya bagaimana seseorang yang beriman tidak hanya cukup hanya sekedar batas lisannya saja, tapi juga diwujudkan dengan perbuatannya. Jadi perbuatan-perbuatan itu mungkin salah satunya adalah dengan sholat, kemudian puasa, haji, dan lain sebagainya. Itu ada hubungannya dengan perilaku sosialnya. Yang kemudian memunculkan bagaimana mungkin hari ini Pak, konsep tentang moderasi beragama itu juga bisa kita hubungkan sebenarnya. Bagaimana perilaku seorang hamba melihat adanya perbedaan dengan keyakinan yang ada di dalam dirinya misalnya. Itu akan memunculkan soal tauhid dari sosial tadi. Kemudian kalau kita tarik juga tentang filantropinya misalnya, bagaimana seorang Kiai Zain Syukri itu adalah pribadi yang dermawan, yang suka sedekah gitu. Jadi walaupun tadi sudah disebutkan oleh Ustazah Iza bahwa Kiai Zain adalah pernah menjabat anggota dewan, beliau juga tetap bagaimana bisa bersedekah dan satu sisi tetap menjalankan konsep zuhudnya. Jadi itu sesuatu yang saya rasa luar biasa, bagaimana bisa ada orang misalnya yang kalau kita lihat hari ini anggota dewan tuh rata-rata mewah galau Pak. Baik itu dari kendaraannya, rumahnya, gaya hidupnya, dan lain sebagainya. Tapi Kiai Zain itu tidak pernah menunjukkan itu. Tetap menampilkan sosok pribadi yang sangat sederhana, yang pemurah, yang penyayang, yang pemaaf. Walaupun mungkin tadi ada disebutkan Ustazah Iza juga sempat pemarah juga, tapi mungkin pemarahnya itu dalam kondisi tertentu, tidak kemudian marah selamanya itu enggak. Mungkin ada orang yang lambat kerjanya misalnya, mungkin dan lain sebagainya, itu yang mungkin Abah marah, tapi tetap dirangkul gitu, tetap sayang, tetap diajak penesan Ujung Palembang Pak, tetap diajak bercanda. Jadi banyak sebenarnya yang bisa digali lebih dalam Pak tentang kajian tauhid ini kita ketika dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi hari ini, termasuk juga tentang konsep moderasi beragama yang saya rasa sudah menjadi proyek nasional itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Hafid. Ya, terima kasih Pak Zamzam. Mungkin Pak Yus mau ini? Ya, saya kira pertama ya, jadi terima kasih kepada kedua narasumber ya, yang malam hari ini menurut saya memang dua narasumber ini memang banyak tahu ya, bahkan ya berinteraksi langsung, terutama Ustaz Dr. ya, Iza ya, karena putri beliau ya. Nah maksud saya begini, jadi di tengah maraknya kajian gender, yang kita khawatirkan adalah mengapa kita selalu referensinya Barat gitu. Padahal kita ada
referensi autentik berbasiskan kearifan lokal kita sendiri, dan ada tokoh lokalnya bahkan memberikan contoh langsung kepada kita. Itu yang menurut saya kita sayangkan ya. Dan oleh karena itu makanya saya katakan di sini adalah ini menantang betul untuk kita kaji lebih lanjut. Dan tadi sudah banyak diinformasikan oleh Dr. Iza ya terkait dengan beberapa poin-poin penting ya. Nah, kemudian juga di tengah persoalan kesulitan-kesulitan dalam bidang ekonomi, saya kira juga konsep dari filantropi yang tadi menurut saya itu tegas sekali ya. Kita kenyang, tetangga kita itu ya lapar, itu gimana etika sosial kita kan. Nah, itu saya kira itu adalah basis etika yang kita sebut dengan basis etika filantropis sekali gitu ya. Nah, ini saya kira luar biasa. Nah, betul tadi Pak Dr. Muhammad Zamzam ya berkaitan dengan persoalan fenomena keberagaman kita yang kadang-kadang kan orang ya sesama muslim aja berantem gitu ya, dalam arti ya gara-gara berbeda pendapat itu kan ya adanya kekerasan atas nama agama dan sebagainya. Nah, referensi yang ditampilkan, perilaku yang ditampilkan oleh tokoh yang kita kaji malam ini menurut saya luar biasa. Nah, ini menjadi referensi, barangkali ini perlu kita kaji lebih lanjut sehingga itu menjadi referensi paling tidak bagi masyarakat Sumatera Selatan. Ini menjadi sebuah referensi yang autentik, kita berasal dari sumber daya kita sendiri ya, bukan dalam arti referensi yang kita impor. Karena menurut saya banyak referensi-referensi yang kita dengung-dengungkan sekarang itu kalau kita baca banyak itu ya dalam bahasa kasarnya itu adalah teori-teori impor gitu. Misalnya kesetaraan gender itu menurut saya itu luar biasa. Nah, tadi dari penjelasan dari kedua narasumber kita itu saya kira cukup bagus dan cukup representatif. Tokoh yang sedang kita kaji malam ini luar biasa menurut saya, bisa dijadikan referensi autentik ya untuk bagaimana keberagamaan itu dikembangkan sesuai dengan konteks zaman sekarang ini. Terutama dalam konteks misalnya gender gitu, kemudian moderasi beragama, kemudian juga dalam kaitannya dengan tauhid sosial atau yang kita sebut dengan aspek filantropi gitu. Saya kira begitu. Terima kasih Mas Hafidudin ya, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing agak banyak sharingnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada audien lain yang ingin menyampaikan curahan hatinya, bertanya, sharing, diskusi, silakan. Dipersilakan. Atau orang dekat Ezen, siapa di sini? Nyai Hasnawati ingin menyampaikan nggak? Assalamualaikum Nyai. Ya, sambil menunggu yang lain bertanya, menarik, satu tokoh ini bisa memunculkan berbagai macam perspektif perspektif cara pandang baru, cara kita beragama, khususnya mungkin di Sumatera Selatan. Beliau juga kalau kita lihat, apakah kalau ingin boleh saya bertanya kembali kepada beliau, Dr. Iza, dari sekian banyak karya beliau itu kan lebih kepada kajian tauhid, lebih kepada kajian sufistik. Nah, apakah karya-karya itu hingga kini yang tadi disebut tidak disebarkan secara umum karena ada tanda kutip. Nah, apakah di pondok pesantren yang beliau bangun, beliau dirikan, karya-karya itu dikaji, dikembangkan dengan hingga sekarang? Itu. Yang kedua, adakah di ponpes tempat beliau dirikan itu semacam museum mini? Kalau kita berbicara mengenang, kalau kita melihat langsung ada semacam mungkin ditampilkan museum, mungkin orang akan lebih enak cara belajar mengenal ulamanya sendiri dengan cara langsung. Kan sekarang ini banyak
tokoh-tokoh itu yang hanya berkembang lewat buku, tulisan, kemudian diterbitkan dan dibaca. Namun untuk menjelajah langsung ke tokoh tersebut itu kadang-kadang tidak ditemukan benda-benda sejarah lain yang berkaitan dengan tokoh itu. Apakah di Ponpes Mukim Sunnah itu sudah ada atau mau diadakan atau bagaimana itu? Mungkin itu dari saya. Sembari yang lain mungkin ingin bertanya, silakan. Bisa via chat atau langsung raise hand. Baik, Ustadz Afid. Ya, kalau kitab Abah di pesantren juga dipelajari, Ustadz. Kita mengkaji Nur ala Nur di kampus 2, karena di kampus 2 itu memang khusus kajian kitab. Terus untuk kelas 6, Madrasah Aliyah itu kita mengkaji kitab Risalah Tauhid. Karena kata Abah, dimanapun orang berada, tidak akan bermasalah tauhidnya jika baik gitu, jika tauhidnya baik, dimanapun mereka berada itu akan selamat gitu. Makanya kita bekali anak-anak itu dengan kitab Risalah Tauhid, pelan-pelan yang kita ajarkan dengan contoh-contoh. Untuk museum, saudara-saudara kita memang sudah mengusulkan, teman-teman juga sudah mengusulkan. Sementara ini kan orang ke rumah Abah, kalau ingin mengenang Abah, orang ke rumah Abah, karena memang rumah Abah itu sudah wa'ad dari Abah itu nggak boleh diapa-apakan, yang lain-lain boleh diwariskan gitu. Tapi yang rumah ini memang khusus untuk kajian, untuk cawisan, untuk berzikir gitu, Ustaz. Jadi di situ kita tetap mengkaji kitab-kitab Abah di rumah Abah, sekaligus tetap melestarikan barang-barang dan peninggalan Abah ya, seperti kitab ya, koleksi-koleksi kitab beliau itu masih ada di rumah Abah. Terus ada satu hal yang hubungannya dengan filantropi tadi ya. Jadi setiap Jumat itu Ustadz, kita di rumah kita itu banyak pengemis setiap Jumat. Mohon maaf sekali. Banyak yang minta-minta dari pintu rumah Abah itu sampai ke Jalan Sudirman. Jadi kalau terbayang rumah Abah di dalam lorong di kampung sampai ke Jalan Sudirman itu pengemis ramai sekali. Sampai kalau kami mau ke tempat Abah hari Jumat pagi itu sampai susah gitu, harus apa ya, susah sampai saya dulu benci gitu. Aduh, ramai sekali sampai susah gitu. Terus Abah bilang apa, nggak boleh begitu sama orang yang nggak mampu. Mereka itu sudah membuang malu. Datang ke tempat kita itu mereka sudah membuang malu. Kalau mereka punya nggak mungkin mereka mau minta ke tempat kita. Harusnya bersyukur orang banyak yang datang ke sini. Kalau rumah kita sudah nggak didatangi orang lagi, tidak didatangi kucing pun tidak mau main ke rumah kita, tandanya kita pelit katanya gitu. Jadi orang-orang itu utusan Allah untuk ke kita. Tidak banyak orang-orang yang mau datang untuk meminta gitu. Banyak orang yang kaya justru orang nggak mau ke situ. Tapi kenapa Abah yang sederhana ya, apa adanya hidupnya ya, itu banyak orang yang meminta, banyak yang berhajat. Alhamdulillah. 20 tahun Abah jadi anggota dewan, Abah boleh dikatakan tidak punya barang mewah, apa adanya saja. Bahkan mobilnya bekas dulu ya, didorong-dorong kalau mogok itu. Kalau naik tebing itu sampai didorong-dorong. Sampai saya bilang, Mbak, itu orang bisa maunya mobil bagus. Ya sudah, mau naik-naik katanya, kalau nggak mau sudah. Jadi Abah itu apa adanya. Baju yang suka Abah pakai warna hijau, cuma punya satu. Warna hijau itu cuma punya satu. Baju putihnya cuma ada beberapa. Lemarinya itu tidak penuh, Ustazah. Bajunya yang itu aja. Kalau kita belikan baju, kita bilang, Abah suka ketemu pejabat, ketemu orang, malu pakai baju itu aja. Kenapa ya kamu yang malu? Saya aja nggak malu, katanya gitu. Kursinya pernah kita ganti ya. Dia marah. Kenapa diganti? Ini masih bagus. Biar aja kursi ini. Katanya. Dia nggak mau barang-barangnya diganti dengan yang mewah. Kamu itu belum tahu rahasianya akhirat, katanya. Nanti di akhirat itu lebih bagus, lebih mewah, lebih hebat. Ngapain ngomongin dunia, katanya. Orang datang cukup ada makanan, cukup ada tempat duduk, ya sudah, nggak usah diganti-ganti dengan yang lebih bagus gitu.
Itu ajaran-ajaran Abah ya. Jadi kami saja bangga gitu dengan Abah. Masya Allah ya Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Zaiza. Kita ada waktu sekitar 15 menit. Boleh ya Ada, kalau ada yang ya, komen. silakan. Yang ingin Silakan. komentar, sharing-sharing, pengalaman mungkin pernah ketemu langsung kepada beliau, bisa disampaikan. Ya, atau mimpi ya Ustaz, atau mimpi mungkin ya. Tidak Ya, banyak betul. orang yang mimpi ketemu Abah. Benar-benar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Perkenalkan Ustaz, saya Buhairi dari Kebun Bunga Ustaz. Ya. Ini saya mengikuti Zoom ini dari istri saya yang juga rajin mengikuti Zoom seperti ini. Oke. Dan kebetulan kami kemarin ada hadir di pesantren Cendikia, sempat bertemu dengan Dr. Zamzam, Muhammad Zamzam. Alhamdulillah, ini kami diberi buku juga kemarin. Terbalik. Kemudian kami juga diberi buku kemarin dari di pesantren Cendikia. Saya dulu ketika Abah kesan saya, ketika Abah almarhum masih ada, ketika kami ada di Palembang, kami sering hadir di masjid yang ada di Cinde. Dan yang sangat berkesan ke saya itu beliau pernah berkata kepada kami jemaahnya ketika itu, jika ingin tuanya tidak pikun dan tidak menjadi orang pelupa, bagus makhraj hurufnya sampai tua, sampai sepuh katanya, maka rajinlah membaca asma Allah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu kesan itu sampai sekarang masih terus terngiang-ngiang di kepala saya, sehingga itu juga yang mendorong saya untuk senantiasa rajin membaca Al-Quran. Mungkin kesan yang terdalam seperti itu. Dan kesan yang lainnya adalah hingga saat ini sayangnya saya kurang punya waktu untuk ikut belajar di kitab-kitab Nur ala Nur. Jadi karena dulu juga sangat susah sekali menurut saya untuk mempelajari kitab ini, karena cukup dalam sekali, ibaratnya kalau orang kuliah tuh seperti sudah kuliah S berapa seperti itu. Jadi sangat sulit sekali untuk mendalaminya. Mungkin itu saja Ustaz kesan-kesan saya terhadap terima kasih Pak Titin. Buhairi Ustaz. Buhairi ya. Itu ya. Pesan beliau ketika bertemu dengan almarhum Kiai Zulkifli. Mungkin ada lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ibu Nyayu ya? Ya silakan. Ya. Izin Ustaz dan Ustazah Izzah. Di sini kami ingin bercerita sedikit kenangan Abah waktu ceramah di Masjid Sungai Lumpur, Ustaz, waktu kami masih kecil. Karena memang dari nyai, dari yai kami, bahkan ketika nyai kami meninggal itu Abah yang imami di rumah. Di rumah orang tua kami sebelah Hulu Amal Setia itu. Nah, tapi kami sekarang ini sudah tinggal di Tanjung Api-Api, turut suami kami. Nah, di situ kami sering pergi ke masjid waktu subuh. Di situ Abah ada yang bertanya bagaimana katanya kalau kita tuh pengen khusyuk dalam sholat. Nah, dijawablah oleh Abah itu katanya kita tuh sulit sekali kalau pengen khusyuk dalam sholat itu. Tetapi ketika kita terbayang misalnya, oh di mana nanti siang kita makan apa, itu saya ingat tentang makanan atau ingat tentang urusan dunia, itu kembalikan ke Allah kata Abah. Jawaban Abah, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Itu rezeki Allah, itu
amanah Allah gitu. Nah, jadi kita akan kembali kepada Allah ketika kita sudah keluar dari pemikiran kita tentang dunia. Itu yang pertama, Ustaz. Nah, Ustazah. Yang kedua, di sini tadi dibahas tadi Ustazah Iza menyatakan kita tawasul. Nah, tawasul untuk menyikapi orang-orang awam ketika kita pergi ke tawasul itu orang-orang awam kan sering kenapa katanya itu pergi ke tawasul, bukannya nanti efek sampingannya akan terjadinya syirik. Nah, bagaimana kita sebagai tawasul kepada kiai-kiai yang ada karomah dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyikapi hal tersebut. Nah, yang pertama pertanyaan dari kami. Yang kedua, pertanyaan dari kami tadi dibahas tentang dari Ustadz Muhammad Zamzam, tajalli Rasulullah SAW. Di situ kami pengen jawaban sedikit tentang penjelasan sedikit lagi tentang tajalli pada Rasulullah SAW yang sudah diterapkan di Pondok Pesantren Muqimmus Sunnah Aba Zain Syukri. Itu saja mungkin yang dapat kami tanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jazakumullah khairan kasiron. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditanggapi oleh Dr. Iza dan Dr. Muhammad Zamzam tentang tawasul, hukumnya apa ke kiai-kiai dan tajalli Rasul tadi. Silakan. Sorry, maaf. Ini. Ya. Baik, Masya Allah. Abah itu selalu mengajarkan ke kita ya Ustadz, kita ini orang bodoh, kita ini orang yang berlumuran dosa, kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Maka kita menyambungkan itu, tawasul itu menyambungkan diri kita yang bodoh ini dengan para kekasih Allah. Karena orang yang mau dekat dengan Allah itu ada melalui pintu wali, melalui pintu orang alim, melalui pintu orang soleh. Tidak bisa sendirian. Kita harus menanamkan dan merasakan diri kita itu bodoh, tidak mampu, tidak punya apa-apa. Dan supaya kita bisa berdekatan dengan Allah, maka kita harus bertawasul, punya tali untuk nyambung ke Allah. Saya kira seperti itu. Kalau di majelis yang masih umum seperti ini, kita tidak bisa membahas terlalu dalam urusan tauhid, karena nanti tidak paham gitu. Harus dia di majelis cawisan, memang di majelis cawisan. Kalau di sini masih kita bicara yang luar-luarnya saja dulu, mengenai profil Abah, mengenai apa yang biasa Abah lakukan yang mungkin bisa kita tiru ya, mengenai karya-karya Abah supaya kita semangat untuk juga berkarya. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, kalau yang lebih dalam nanti berbahaya ya Ustaz. Ya. Ya. Mungkin mau ditambahin oleh Dr. Zamzam, silakan. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Tadi konsep soal tajalli dari Kiai Zain Syukri. Ini sebenarnya bukan, ini hanya kesimpulan sementara, karena kalau konsep tajalli itu adalah penampakan Tuhan. Jadi tajalli Allah, bukan tajalli Rasulullah. Jadi tajalli Allah itu kalau kita pengen lihat penampakan Allah, maka lihatlah ciptaan Allah itu. Baik gunung, kemudian lautan, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk penampakan Allah itu, bahwa Allah itu sudah menciptakan segala sesuatunya, kemudian itu sudah ada di dalam ilmunya Allah. Lalu kemudian yang dimaksudkan di sini ketika pengen melihat tajalli dari Kiai Zain Syukri, ya kalau pengen melihat Kiai Zain Syukri hari ini, maka lihatlah di pesantren Muqimmus Sunnah itu. Jadi akhlak yang diinginkan oleh wali santri misalnya, atau saya sebagai wali santri, saya pengen masukkan ke pondok Muqimmus Sunnah itu, salah satunya adalah
kepengen akhlaknya itu sama seperti akhlaknya Kiai Zain Syukri. Jadi lihatlah pondok yang didirikan oleh Kiai Zain Syukri itu adalah wujud penampakan dari Kiai Zain Syukri hari ini. Sebenarnya pada dasarnya hanya sebatas itu. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber. Sepertinya acara kita ini sudah di penghujung acara. Mungkin ada kalimat penutup dari kedua narasumber terkait tema yang kita bahas. Yang pertama kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Dr. Iza selaku juriat. Silakan. Baik, Ustadz Hafid, para peserta webinar yang berbahagia, baik yang sendirian di depan layar maupun yang rame-rame. Ada yang rame-rame itu sepertinya sedikit, tapi alhamdulillah banyak yang mendengarkan bahwa tauhid itu memang fondasi untuk bekal kita menuju Allah. Jadi tidak bisa kita beribadah tanpa mengetahui ibadah itu untuk siapa, ibadah itu dari siapa. Abah selalu mengajarkan kita harus tahu kita ini dilengkapi oleh Allah dengan somat Allah. Jadi tidak sendirian gitu. Kita adanya gerakan, kekuatan, daya, upaya, haul dan kuah yang ada pada diri kita itu adalah haul dan kuahnya Allah, bukan milik kita. Jadi alangkah lucunya kalau kita yang tidak punya apa-apa, yang kita yang dilengkapi Allah, tapi justru minta pahala, minta balasan. Jadi kita harus naik kelas, kata Abah. Kita harus naik kelas dari kelas sebagai peminta-minta, penuntut upah ya, naik kelas menjadi hamba yang diridhoi Allah. Maka tauhidnya yang harus dipupuk gitu, sehingga kita merasa malu meminta sama Allah, padahal diri kita sudah dicukupkan Allah dengan segala kebutuhan, yang Allah tidak pernah lupa dengan kebutuhan kita. Gitu. Saya rasa terutama yang ada di Palembang, Sumatera Selatan ya, ikutlah ke majelis-majelis cawisan Abah setiap Selasa pagi di Masjid Agung, Rabu pagi di kajian hikam ya di rumah Abah. Sabtu pagi jam 7 sampai jam 9, Minggu pagi di makam Abah ya di masjid dekat makam Abah. Itu insya Allah akan menambah kualitas keimanan kita dan rasa kehambaan kita itu. Karena kita sama-sama mengharap mendapatkan banyaknya cahaya Rasulullah SAW. Saya rasa itu saja. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Dr. Zamzam. Baik Ustadz, sebagai kata penutup, sebenarnya pada dasarnya adalah yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa Kiai Zain Syukri ini bukan ulama biasa saja, tapi juga sudah kelasnya sudah sampai kepada wali Allah, ya. Kemudian juga kesufiannya juga tidak bisa kita tidak perlu diragukan lagi, maksud saya. Jadi kalau pengen belajar bagaimana kemudian menjadi seorang yang sufi, ya memang diawali dengan tauhidnya. Jadi harus dipahami bagaimana membersihkan diri dan lain sebagainya untuk kemudian sampai kepada derajat kasyaf ya, atau terbukanya tirai tentang ketuhanan. Lalu kemudian juga bahwa kita masyarakat Palembang juga harus punya kebanggaan bahwa kita pernah memiliki seorang kiai di abad 20 yang berkiprah sangat luar biasa. Kalau kita baca sejarah-sejarah beliau, pendidikan-pendidikan beliau, kemudian sampai kepada bertemu langsung dengan Mbah Hashim Asy'ari. Dan itu ilmu-ilmu yang beliau dapatkan, kemudian ilmu itu diajarkan lagi kepada kita masyarakat Palembang. Kemudian juga banyak amalan-amalan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di keseharian kita setelah selesai sholat dan lain sebagainya. Itu banyak sekali amalan, termasuk juga zikir taubat itu bisa kita
praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Jadi segala sesuatu itu pada dasarnya kalau menurut Kiai Zain itu harus dihubungkan lagi dengan Allah. Jadi apapun yang terjadi di dalam diri kita itu ada hubungannya dengan Allah. Bahkan kekuatan sekalipun yang diberikan oleh Allah itu merupakan atsar atau pancaran saja. Ketika nikmat itu diambil, maka kemudian tangan kita itu tidak mungkin bisa bergerak lagi. Jadi tangan itu adanya kekuatan itu dan kekuatan itu datangnya dari Allah. Itu hanya pancarannya saja. Jadi kesan-kesan yang diberikan oleh Kiai Zain Syukri itu saya rasa sudah sangat luar biasa sekali dan bisa kita pahami secara perlahan. Ya, kalaupun memang ingin kajian lebih mendalam, mungkin tadi disampaikan oleh Ustazah Iza bisa mengikuti kajian cawisan rutin itu yang dilakukan oleh Ustazah Iza. Kemudian juga bisa juga melihat membaca kembali kitab-kitab yang pernah beliau tulis, termasuk juga konsep Risalah Tauhid itu yang saya rasa kitab yang luar biasa, sempat kontroversi, tapi endingnya menjadi bestseller. Itu kan suatu fenomena yang luar biasa, yang awalnya masyarakat Palembang tidak suka atau bahkan diharamkan mungkin saat itu buku Risalah Tauhid itu, tapi kemudian sampai kepada bestseller. Itu kan hal yang luar biasa. Setelah kita kaji lebih dalam, ternyata memang banyak sekali ilmu-ilmu tauhid yang kita mungkin tidak begitu mendalam mendapatkan pelajarannya di sekolah, tapi ini modelnya pelajaran lanjutan gitu. Jadi kalau kita sekarang kuliah itu sekolah SMA, ketika S1 itu akan mendapatkan ilmu yang baru, begitu juga ke jenjang berikutnya akan mendapatkan ilmu yang baru. Jadi Kiai Zain itu berusaha melihat orang yang ingin mendalami ilmu tauhid itu dari dasarnya itu sudah ada. Jadi tinggal kita sendiri yang pengen melihat atau membaca kembali kitab-kitab yang beliau tulis. Saya rasa itu mungkin Ustadz Hafid. Ya, terima kasih. Pada malam hari ini kita telah mengikuti secara bersama-sama acara dengan tema mengenang Kiai Haji Zain Syukri dan karya-karyanya yang diisi oleh kedua materi, Dr. Iza Zain Syukri dan Dr. Muhammad Zamzam. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, kepada para panitia, para audien yang hadir sampai hari ini, sampai saat ini. Sebagai informasi, besok hari terakhir Pekan Pustaka 5 yang akan diadakan pada pukul 8 malam dengan tema pemetaan naskah Palembang, kalau tidak salah. Bisa diikuti lewat Zoom meeting dan lewat YouTube-nya Mang Dayat. Pada malam hari ini, saya selaku moderator meminta maaf jika ada perkataan yang salah. Pada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zamzam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Riza, terima kasih. Terima kasih. Saya izin live Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Izin live dulu. Ya Bu, Titin silakan. Izin keluar Ustaz. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Pak.